Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat BSI semua atas kesempatannya pada pagi hari ini yang Masya Allah ya, agak panas gitu ya. Di pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit apa yang kemarin saya pelajari, apa yang saya baca sebagai pengingat untuk diri pribadi saya, dan semoga nanti ada manfaat yang bisa dipetik untuk sahabat BSI semua. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang tawazun. Tawazun yang seperti yang kita ketahui ya, tawazun itu singkatnya adalah keseimbangan. Jadi menjaga keseimbangan, berlaku adil, menempatkan semua pada tempatnya tanpa mengurangi hak satu sama dengan yang lainnya. Kata tawazun bermakna memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Dengan kata lain, dapat kita artikan bahwa tawazun adalah seimbang. Seimbang seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang bunyinya alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya yang menciptakan Allah, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, dari sini kita ketahui bahwa Allah sudah menciptakan segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, dan seluruh isi di alam ini termasuk kita sebagai manusia. Allah sudah menciptakan semuanya dalam keseimbangan, yang sudah semestinya keseimbangan itu kita jaga supaya tercipta kehidupan yang harmonis. Dalam ayat Al-Mulk tadi, Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan alam beserta isinya secara seimbang tanpa ada ketimpangan sedikit pun. Ini juga berarti bahwa keseimbangan itu adalah fitrahnya manusia. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9. Di situ diterangkan mengenai perintah Allah SWT agar manusia menegakkan neraca keseimbangan dalam kehidupan. Dalam manajemen tawazun, Allah sebagai suri tauladan, kita bisa bercermin dari kehidupan Rasulullah tentang menjaga keseimbangan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah itu, Masya Allah ya, beliau adalah seorang pemimpin negara, ahli ibadah, ahli strategi perang, panglima perang, seorang suami yang baik, ayah yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, bahkan guru terbaik bagi sahabat-sahabatnya, bagi umatnya. Semua peran itu bisa Rasulullah jalankan dengan baik, dengan seimbang. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran kita sebagai manusia dalam berkehidupan sehari-hari, menjalankan peran kita sebagai seorang yang bekerja, menjalankan peran kita sebagai umat Rasulullah, menjalankan peran kita sebagai seorang muslim, semua itu harus dijalankan secara seimbang. Ada 3 potensi manusia yang harus kita jaga keseimbangannya. Jadi Allah sudah memfitrahkan 3 potensi pada diri kita. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah ruh atau ruhiyah. Yang pertama jasad. Kita punya fisik ya teman-teman, kita punya fisik
kita punya tubuh yang punya hak untuk sehat, kita punya jasad yang punya hak untuk dijaga. Allah udah menitipkan kita raga yang sehat. Nah, seharusnya kita jaga gitu ya. Untuk menjaga keseimbangan jasadiah atau fisik, maka yang harus diperhatikan adalah menjaga asupan makanan yang tidak hanya halal namun juga thayyib gitu ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah sudah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah sudah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, yang semuanya itu tidak lain untuk kebaikan diri kita, kebaikan jasad kita. Yang kedua, fitrah potensi yang Allah berikan kepada kita adalah akal. Akal sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-31. Untuk menjaga keseimbangan dalam hal akal, maka diperlukan asupan berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dalam hal menuntut ilmu ini juga kita harus menjaga keseimbangan antara ilmu syar'i dan juga ilmu pengetahuan umum. Jadi dalam memenuhi asupan gizi untuk akal kita, Allah sudah menjelaskan kepada kita. Jadi tidak hanya kita itu menuntut ilmu syar'i terus-menerus, namun kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan umum, yang mana itu semua dalam rangka kita menjaga keseimbangan, baik menjaga keseimbangan untuk kehidupan kita sehari-hari dalam hubungannya hablum minallah, dan juga menjaga keseimbangan antar sesama manusia, hablum minannas. Fitrah atau potensi yang ketiga yaitu ruhiyah. Gizi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan ruhiyah adalah zikrullah, yang berarti senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun. Zikrullah itu enggak melulu tentang berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah ya teman. Tapi juga ketika apapun, dalam kondisi apapun, kita selalu mengingat Allah, itu sudah termasuk zikrullah. Dalam kondisi apapun, dalam kita berkegiatan sehari-hari, ketika kita niatkan itu untuk Allah, itu termasuk zikrullah. Misalnya kita bekerja, jangan lupa baca basmalah ya. Dan meniatkan setiap apa yang kita kerjakan itu untuk dalam rangka selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga termasuk zikrullah. Jika ketiga aspek ini, tadi jasad, akal, dan ruh, ketika tiga aspek ini dapat kita jaga keseimbangannya dengan baik, maka kita akan memperoleh janji Allah pada Quran surat Luqman ayat 30, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu dan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk kepentingan kita dan menyempurnakan nikmatnya untuk kita lahir dan batin. Maka dari itu kita harus menjaga keseimbangan itu, jangan sampai berat sebelah, jangan sampai kita misalnya nih kita di BSI kita bekerja terus tapi lupa ibadah. Jangan sampai ketika kita beribadah, jangan sampai ibadah kita itu juga
mengganggu hubungan kita antar sesama manusia, jangan sampai. Karena Allah sudah memerintahkan untuk menyeimbangkan semuanya. Seperti contoh berikut ya. Ini ada beberapa contoh keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seimbang dalam hal ibadah, yaitu senantiasa menjadikan ibadah fardu sebagai prioritas utama. Bersemangat menunaikan ibadah sunnah, memiliki azam yang kuat, memenuhi hak tubuh, dan memenuhi hak keluarga. Yang kedua, seimbang dalam hal menuntut ilmu. Kita harus menguatkan, menyeimbangkan antara belajar dan juga tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus menyeimbangkan antara menuntut ilmu syar'i dan juga menuntut ilmu pengetahuan umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Inti dari materi tadi, kesimpulannya adalah kita dianjurkan untuk bertawazun, menjaga keseimbangan dalam berkehidupan sehari-hari, menjaga potensi yang sudah diberikan kepada kita, yakni jasad, akal, dan ruh, menyeimbangkan semuanya itu agar tercipta kehidupan yang harmonis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.